Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat cocok untuk menemani Natalmu bersama keluarga supaya lebih seru. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan keadaan rumah yang di dalamnya tampak ramai sekali karena para kerabat, sanak saudara jauh berkumpul. Tiba-tiba saja seorang polisi datang. Dia memberitahu bahwa akan menjaga keamanan di sekitar wilayah mereka ketika Natal, yang sebentar lagi akan tiba. Namun si pemilik rumah memberitahunya bahwa mereka sekeluarga tidak akan ada di rumah, karena mereka berencana besok akan pergi berlibur bersama ke luar negeri untuk merayakan Natal di sana. Mendengar hal itu, polisi pun entah mengapa seperti bersemangat penuh arti. Seorang anak lelaki bernama Kevin, tepatnya anak bungsu pemilik rumah itu, tampak kesal karena ibunya selalu sibuk dan tak pernah memperhatikannya ketika ia bercerita. Dia pun pergi ke kamar kakaknya. Namun di sana sama saja, dia malah dimarahi bahkan ditakut-takuti dengan cerita seorang kakek yang merupakan tetangga rumah mereka. Dia mengatakan bahwa kakek itu adalah orang jahat karena dulu pernah menghilangkan anaknya. Mendengar hal itu membuat Kevin pun ketakutan. Kemudian mereka pun turun ke lantai bawah yang kebetulan di sana sedang party pizza. Namun betapa apesnya lagi dan lagi, kebahagiaan tak berpihak kepadanya. Karena para saudaranya sama sekali tidak menyisakan pizza kesukaan Kevin. Ya, kesabaran Kevin setipis tisu. Dia pun mengamuk sejadi-jadinya mengacaukan semuanya. Orang-orang di sekitarnya langsung memarahinya sembari menatapnya dengan penuh kekesalan. Disusul dengan ibunya yang langsung membawanya dan menghukum Kevin untuk tidur di lantai paling atas sendirian. Sebelum pergi, dengan perasaan sedih dan marah, Kevin mengatakan kepada ibunya bahwa dia tidak ingin bertemu dengan keluarganya lagi. Keesokan harinya, ibu Kevin terkejut begitu mengetahui bahwa mereka bangun kesiangan. Di dalam rumah mereka semua tampak sibuk menyiapkan keperluannya masing-masing untuk segera berangkat ke luar negeri. Sampai akhirnya dengan terburu-buru mereka pun akhirnya pergi juga dan langsung naik ke pesawat yang akan segera terbang. Ternyata mereka lupa akan Kevin. Ya, saking riweuhnya tidak ada yang ingat bahwa Kevin berada di kamar lantai atas sendirian. Di dalam rumah, Kevin yang tidak tahu bahwa keluarganya sudah berangkat hanya plonga-plongo. Melihat di setiap sudut ruangan rumahnya yang sangat megah itu, namun isinya tidak ada orang satupun. Kevin awalnya takut, namun entah mengapa otaknya malah berpikir bahwa jangan-jangan Santa Claus mengabulkan doanya. Tadi malam yang meminta bahwa dia tidak ingin bertemu dengan keluarganya lagi dengan cara menghilangkan keluarganya itu. Sembari merenung, dia terbayang para keluarga dan saudaranya saat memarahinya. Maka dari itu, mengetahui itu semua, Kevin malah senang. Dia merayakan kebebasannya yang selama ini ia tahan. Kevin mulai menikmatinya dengan mencoba mainan-mainan kakaknya, menonton TV sembari makan sesuka hatinya walaupun sambil berserakan. Bahkan Kevin juga membalas sakit hatinya dengan memesan pizza kesukaannya tanpa gangguan siapapun yang memintanya. Sedangkan di tempat lain, naluri seorang ibu sangatlah kuat. Entah mengapa ibunya Kevin yang tengah berada di dalam pesawat, hatinya dari tadi begitu gelisah. Dia mencoba memeriksa barang-barang yang ia bawa, barangkali ada yang tertinggal. Namun, ya, sampai akhirnya dia ingat dengan anaknya Kevin yang sudah pasti tertinggal. Karena hanya ibunya sendirilah yang tahu bahwa Kevin tidur di lantai atas, namun ibunya malah lupa begitu saja tidak membangunkannya. Di sana ibu Kevin tampak syok. Walaupun orang di sekelilingnya termasuk ayahnya Kevin menenangkannya, namun tetap saja dia tetap panik, bahkan menyalahkan dirinya sendiri.
And that, and that. Pada malam harinya, terlihat sebuah mobil berhenti tepat di depan rumahnya Kevin. Ya, yang ternyata salah satu dari mereka adalah polisi yang kemarin datang ke rumah Kevin. Rupanya dia adalah polisi gadungan. Dia sengaja menyamar untuk bisa melihat kondisi di dalam rumah Kevin, karena dia berniat akan merampok rumahnya. Bahkan saat mengetahui keluarga Kevin akan berlibur ke luar negeri, maka semakin semangat saja dia ingin merampok dengan mengajak temannya itu. Singkat cerita, mereka pun mulai melancarkan aksinya. Namun untung saja Kevin menyadarinya. Layaknya anak kecil pada umumnya, Kevin sangat ketakutan. Dia pun menyalakan semua lampu dan langsung bersembunyi di bawah kasur. Para pencuri yang melihat semua lampu tiba-tiba menyala pun langsung pergi kembali karena berpikir bahwa keluarga Kevin tidak jadi pergi ke luar negeri. Di sisi lain, pesawat yang ditumpangi keluarga Kevin akhirnya mendarat juga. Dengan terburu-buru mereka langsung membeli tiket untuk pulang kembali. Namun sayang, di sana si petugas memberitahu bahwa jadwal untuk pulang kembali baru ada 2 hari lagi. Dan itu pun stok terbatas. Mendengar hal itu tentu saja membuat Ibu Kevin semakin lemas tidak karuan, hingga akhirnya dia pun rela memilih untuk menunggu bahkan tidur di stasiun agar tidak kehabisan tiket. Sementara anggota lainnya terpaksa melanjutkan liburan mereka karena di dalam stasiun dilarang menunggu banyak orang. Keesokan harinya, terlihat Kevin yang antusias ketika mandi. Hal ini karena untuk pertama kalinya dia mandi sendiri, setelah sebelumnya ibunya lah yang selalu memandikannya. Setelah dandan rapi, dia berniat akan pergi membeli sikat gigi ke supermarket. Namun karena tak punya uang, dia pun mencari uang celengan milik kakak lelakinya, walaupun dengan cara merusak segalanya. Sesampainya di supermarket, dia malah bertemu dengan tetangganya, si kakek misterius. Hal itu membuatnya takut, teringat akan yang diceritakan oleh kakak lelakinya. Kevin pun langsung kabur. Ketika di perjalanan pulang, sialnya lagi Kevin malah bertemu dengan para si pencuri. Kevin yang polos malah bertingkah dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga para pencuri yang tidak tahu bahwa Kevin adalah si pemilik rumah mewah itu pun curiga dan mengikutinya. Namun untung saja si cerdik Kevin berhasil bersembunyi. Pada malam harinya, para pencuri itu pun datang kembali melihat kondisi rumah Kevin. Dia berharap kali ini rumah Kevin benar-benar dalam keadaan kosong. Namun di luar dugaan, mereka kini malah melihat di dalam rumah itu justru banyak sekali orang yang seperti sedang berpesta. Hal itu pun membuat mereka akhirnya pergi lagi. Ya, tanpa mereka sadari itu adalah perbuatan si cerdik Kevin. Entah mengapa Kevin sudah punya feeling bahwa si pencuri itu akan kembali lagi. Dia pun menyiapkan semuanya. Hari-hari Kevin lalui dengan produktif semandiri mungkin. Awalnya memang senang, namun lama-kelamaan dia merasa kesepian. Kevin menyesalkan ucapannya malam itu bahwa ingin semua keluarganya hilang dan berkata yang tidak pantas kepada ibunya. Sambil memegang foto keluarganya, dia berjanji jika mereka kembali dia akan menjadi anak yang baik. Keesokan harinya, para pencuri itu datang kembali. Namun mereka merasa aneh karena tadi malam sangat ramai, namun sekarang rumah itu tampak sepi, nyaris seperti tidak berpenghuni. Dan saat itu, tiba-tiba saja mereka melihat Kevin keluar dari rumah itu. Ya, kini mereka baru tahu jika selama ini mereka dikerjai oleh anak kecil. Mereka pun langsung mengintip ke dalam rumah untuk memastikan semuanya. Dan hasilnya membuat mereka senang karena begitu mengetahui hanya ada seorang anak kecil saja yang menjadi lawan mereka. Mereka pun berencana akan melancarkan aksinya ketika malam Natal tiba. Namun karena suara mereka agak kencang, hal itu pun terdengar oleh Kevin. Sementara itu, di tempat lain ibunya yang sudah rela tidur di bandara demi menunggu tiket pulang, malah tidak dapat juga, karena malam nanti adalah malam Natal.
Mendengar hal itu tentu saja ibunya Kevin sangat marah dan kecewa, menyalahkan petugas di sana. Tiba-tiba saja ada seorang lelaki yang menghampirinya. Dia menceritakan bahwa dirinya dan teman-temannya juga kehabisan tiket. Maka dari itu dia bersama para temannya berencana akan menyewa sebuah bus. Laki-laki tersebut dengan senang hati menawarkan ibu Kevin bahwa mereka bisa memberi tumpangan untuknya pulang ke rumah, namun dengan menggunakan bus. Mendengar hal itu, ibu Kevin sangat senang. Walaupun dia orang kaya, namun dia tidak peduli. Yang terpenting saat ini adalah bisa pulang dan bertemu dengan anaknya itu. Waktu berlalu, jam demi jam berganti. Sampai di mana malam Natal pun tiba. Terlihat Kevin sedang memperhatikan rumah dengan raut muka yang sedih. Ya, dia merasa kesepian. Kevin membayangkan andai saja orang tua, para kakak dan saudara-saudaranya ada di sini. Mungkin suasana perayaan Natal ini akan terasa ramai namun hangat. Sampai pada akhirnya Kevin memilih pergi ke gereja saja untuk merayakan Natal malam itu dengan berdoa. Sesampainya di sana, ketika Kevin baru saja duduk, dia terkejut begitu melihat si kakek misterius ternyata tengah duduk di seberangnya. Tentu saja hal itu membuat Kevin takut. Ditambah lagi kakek itu bangun dan menuju ke arahnya. Dan ya, kakek itu sambil tersenyum mengucapkan Merry Christmas kepadanya. Kemudian dia duduk bercerita bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengan anak dan cucunya karena bertengkar. Maka dari itu si kakek sengaja datang ke gereja hanya ingin melihat cucunya yang sedang menyanyi. Mendengar hal itu, Kevin baru sadar. Ternyata si kakek jahat yang diceritakan oleh kakaknya itu tidaklah benar. Kemudian mereka kini terlihat semakin akrab dan saling menasehatinya masing-masing. Kevin menyuruh si kakek agar jangan gengsi menelpon anaknya. Begitupun dengan si kakek, menyuruh Kevin agar menjadi anak yang baik. Tidak terasa waktu terus berjalan, sudah semakin larut. Kevin dengan terburu-buru pulang menuju rumahnya. Terlebih dahulu Kevin berdoa untuk kelancarannya malam ini. Ya, si cerdik Kevin ternyata telah merancang banyak permainan jebakan-jebakan unik versi bocil, agar para pencuri itu tidak berhasil mencuri di rumahnya. Dan sampai pada akhirnya, para pencuri itu datang. Namun belum sampai pintu, para pencuri itu sudah jatuh duluan. Namun bukannya kapok, para pencuri itu malah merasa tertantang dan berpikir mungkin hanya jebakan kecil ini yang bisa dibuat oleh si bocil. Namun ternyata mereka salah. Lagi dan lagi jebakan mereka dapatkan. Sampai pada akhirnya mereka marah, ingin cepat menangkap Kevin karena berpikir mana mungkin orang dewasa bisa kalah dengan satu anak kecil. Namun Kevin bukanlah bocil sembarang bocil. Dia berhasil memberikan jebakan-jebakan yang membuat para penjahat itu keok. Sampai tiba di mana ada waktu luang, Kevin pun menelpon polisi walaupun setelahnya sangat disayangkan. Kevin akhirnya tertangkap juga. Ya, untung saja si kakek misterius datang tepat waktu. Dia berhasil membantu dan menyelamatkan Kevin. Yang tak lama kemudian, para polisi itu pun datang dan langsung menangkap para pencuri itu yang ternyata sudah lama menjadi buronan. Keesokan harinya, ketika salju turun begitu lebat, Kevin terbangun dan mendapati ibunya kini tengah kembali dan langsung memeluknya. Yang tak lama kemudian disusul oleh keluarga yang lainnya yang mengatakan bahwa liburan mereka kurang seru jika tanpa kehadiran Kevin dan ibunya. Maka dari itu mereka memutuskan untuk pulang juga. Nampak dari jendela Kevin mengintip. Ya, dia melihat si kakek akhirnya berkumpul kembali dengan anak dan cucunya itu.